Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan tentang al-mu'rabat, yaitu kelompok kata yang berubah-ubah kondisi akhirnya. Kita bisa membagi mu'rab menjadi dua. Ada yang mu'rab dengan harokat, ya, al-mu'rabu bil harokat. Ada yang mu'rab dengan huruf. Apa saja kata yang mu'rabnya dengan harokat? Yang pertama, kata yang mu'rab dengan harokat adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad, ya, merupakan kata yang mu'rabnya dengan harokat. Contoh isim mufrad, misalkan talibunnya. Ketika rafa, kita katakan jalasa talibun, ya. Ketika nasab, ra'aitu taliban. Ketika jar, marartu bi talibin, ya. Kita perhatikan bahwasanya talib bisa berubah menjadi talibun, taliban, talibin. Yang berubah adalah harokatnya. Kemudian yang kedua, kata yang mu'rabnya dengan harokat adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir juga termasuk kelompok kata yang mu'rabnya dengan harokat. Contohnya, talibun jamak taksirnya adalah tullabun. Ketika rafa, ya, jalasa tullabun. Ketika mansub, ra'aitu tullaban. Ketika majrur, marartu bitullabin. Kemudian ketiga, kata yang mu'rabnya dengan harokat adalah jamak muannas salim, ya. Jamak muannas salim. Ketika rafa, misalkan, ya, talibun, jamak muannas salim adalah talibatun. Ketika rafa, jalasa, ya, talibatun. Ketika nasab, ra'aitu talibatin. Ketika majrur, marartu bi talibatin. Ada keanehan di sini karena jamak muannas salim ketika nasab bukannya fathah tapi malah kasrah, ya. Maka kita katakan ra'aitu talibatin, bukan ra'aitu talibatan. Kemudian yang keempat, kelompok kata yang mu'rabnya dengan harokat adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu. Kita tahu bahwasanya ketika sedang membahas fi'il mudhari, maka kita bisa bagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, ya, kelompok fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhir sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, kemudian anta, ana, dan nahnu. Kelompok yang kedua, fi'il yang lima, yaitu fi'il yang diakhiri dengan alif nun, waw nun, ataupun ya nun. Alif nun, waw nun, dan ya nun. Dan yang ketiga adalah, ya, fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun saja, yaitu fi'il mudhari dhamir hunna dan antunna. Nah, yang termasuk fi'il mudhari yang termasuk mu'rab dengan harokat ini adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, anta, kemudian ana, dan nahnu. Misalkan yajlisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Di situ ya dhammah, ya. Yajlisu, tajlisu, ajlisu, najlisu ketika rafa. Adapun ketika nasab, misalkan kemasukan huruf lan, maka ia menjadi fathah. Asalnya yajlisu menjadi lan yajlisa, lan tajlisa, lan ajlisa, lan najlisa. Ya. Dan ketika jazm, ya, lam yajlis berubah menjadi sukun. Asalnya yajlisu menjadi lam yajlis. Lam yajlis, lam tajlis, lam ajlis, lam najlis. Bagaimana ketika jar? Ya, perlu dicatat bahwa majrur adalah kondisi khusus isim, sehingga fi'il tidak mungkin, ya, memiliki bentuk majrur. Ya, kebalikannya nanti bahwasanya majzum, ya, jazm adalah ciri khusus fi'il, sehingga kita tidak akan menemukan isim yang majzum. Tapi pada ulangi bahwa yang mu'rab dengan harokat ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu, yaitu fi'il mudhari dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan yang mu'rabnya dengan huruf, ya. Kalau tadi yang mu'rabnya dengan harokat ada 4, maka yang mu'rabnya dengan huruf pun ada 4 juga. Yang pertama adalah tasniyah atau musanna, ya. Musanna termasuk yang mu'rabnya dengan huruf. Artinya begini, ya. Yang berubah adalah
hurufnya bukan harokatnya. Contoh, ya, ketika rofa kita katakannya jalasa talibani. Ketika nasab ra'aitu talibaini. Dan ketika jar marartu bi talibaini. Kalau kita bandingkan antara yang rofa dengan yang nasab dan jar, yang beda adalah hurufnya. Karena kalau harokatnya sama-sama kasroh. Kita perhatikan jalasa yang rofa, jalasa talibani, ya. Harokatnya adalah kasroh. Ra'aitu talibaini, harokat akhirnya adalah kasroh. Lalu apa yang membedakan antara rofanya dan dengan nasab dan jarnya? Yang membedakannya adalah hurufnya. Ketika rofa, huruf yang digunakan adalah alif. Jalasa talibani. Adapun ketika nasab dan jar yang digunakan adalah ya. Ra'aitu talibaini, marartu bi talibaini. Baik, ini yang pertama, ya, yang mu'rabnya dengan huruf yang pertama adalah musanna. Kemudian yang kedua, yang mu'rabnya dengan huruf adalah jamak mudzakkar salim, ya. Kita ketahui bahwasanya mudzakkar salim ada yang una, ada yang ina. Ketika rafa kita gunakan yang una, ya. Misalkan ya jalasa talibuna, ya. Ataupun ketika nasab dan jar ra'aitu talibina marartu bi talibina. Perhatikan. Jalasa talibuna, ra'aitu talibina. Harokatnya sama-sama kasroh, ya. Na-nya sama-sama kasroh. Talibuna, talibina. Yang membedakan adalah ketika rafa, huruf yang digunakan adalah waw, ya. Jalasa talibuna. Adapun ketika nasab dan jar yang digunakan adalah ya. Ya, ra'aitu talibina marartu bi talibina. Kemudian yang ketiga, isim yang mu'rabnya dengan huruf adalah al-asmaul khamsah atau isim yang 5. Ya, kita ketahui bahwasanya di dalam pembahasan isim ada satu kelompok isim yang beranggotakan 5 isim yang perubahannya unik, ya. Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Ketika rafa, jalasa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Ketika nasab, dia menggunakan huruf alif. Ra'aitu abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa damalin. Dan ketika jar, yang digunakan adalah ya. Marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimalin. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, isim yang mu'rabnya dengan huruf adalah al-af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri oleh alif dan nun, waw dan nun, dan ya dan nun, ya. Kalau kita jabarkan, berarti fi'il mudhari domir huma, domir hum, domir huma, ya, yang muannas, kemudian antuma, antum, kemudian anti dan antuma, ya. Adapun hunna dan antunna, ya, nanti dikategorikan sebagai mabni, ya. Jadi al-af'alu khamsah, ya, dengan wazan yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, ya, ketika rafa dengan subutun nun, ya, dengan tetap nun, artinya ada nunnya. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Adapun ketika nasab, misalkan dengan adanya huruf lan di depannya, maka nunnya dibuang. Asalnya yaf'alani menjadi lan yaf'ala, walan taf'ala, walan yaf'alu, walan taf'alu, walan taf'ali. Dan ketika jazam sama, ya, dengan ketika nasab. Ketika ada huruf jazam di depan fi'il yang 5 ini, maka ia dibuang nunnya. Asalnya yaf'alani menjadi lam yaf'ala, walam taf'ala, ya. Lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Ya, ini ulangi bahwa isim yang mu'rabnya dengan huruf ada 4. Afwan, ini bukan hanya isim, tapi yang mu'rab dengan huruf, baik isim atau fi'il. Ada 4. Yang pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim yang 5, dan yang keempat adalah fi'il yang 5. Ane ulangi dari awal, bahwasanya mu'rab terbagi menjadi 2, ada mu'rab dengan harokat, ya, ada mu'rab dengan huruf. Ada yang berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya, ya. Kata yang berubah harokatnya ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Maksudnya adalah fi'il mudhari domir
huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Adapun yang mu'rabnya dengan huruf, artinya yang berubah-ubah adalah hurufnya, adapun harokatnya tetap, juga ada 4. Yang pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga isim yang 5, dan yang keempat adalah fi'il yang 5 ya, al-af'alul khamsah. Baik, Anda rasa cukup ya untuk pembagian mu'rab menjadi harokat dan huruf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.